Siang. Siang kan ya? Sudah jam 2. Sudah lama gue tidak live. Well, no. Baru kemarin kayaknya gue baru kapan ya live? Pas lagi di Mandalika ya. Gimana teman-teman di Mandalika? Apakah kalian sudah pada nonton vlog Mandalika? Sudah atau belum? Jujur udah atau belum? Yang belum nonton, sore ini ada vlog baru lagi dari Mandalika. Siang ini gue mau ngobrolin tentang sesuatu yang berhubungan erat dengan kita, wahai anak motor. Yaitu kecelakaan, safety. Jadi, gue mau ngobrolin sama teman-teman semua di sini tentang pentingnya berkendara dan akibatnya dan sebagainya deh pokoknya. Wifi tetangga mati, gimana sih? Gimana teman-teman? Gas ke Mandalika, PCR apa antigen? Antigen sudah cukup. Semarang hujan deras, halo. Besok balik nggak ke Mandalika pas WSBK? Tentunya. Kapan ke Mandalika lagi? 2 minggu lagi teman-teman. Besok akan full dengan Gias. Jadi kira-kira 2 minggu lagi gue bakal baru balik ke Mandalika. Mandalika bisa buat road test nggak? Bisa banget lah. Mandalika tuh bisa nanti disewa untuk sebagai road race dan sebagainya. Mas Red One main ninja yuk. Guys, gimana menurut kalian? Apakah gue beli ninja atau enggak? Hai Yusuf. Hai Abang Inoy. Sambil makan lu burger nonton live-nya. Haha, terima kasih. Ella baby RR, apa kabar? Kenapa pengendara di luar negeri lebih punya kesadaran lebih tinggi tentang safety? Di Indonesia juga kok. Mungkin kita belum banyak ya. Cuman gak apa-apa. Kita harusnya bisa juga tentang punya safety. Bang, kapan ke Swiss? 15 Desember. Gue bakal ke Swiss. Jadi kalian ada konten jalan-jalan online lagi. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Next ke Mandalika ngebut. Kemarin itu alasan keamanan dan sesuai dengan izin yang diberikan ke gua untuk nyobain di Mandalika. Emang gua nggak boleh untuk kebut-kebutan di sana karena persiapan untuk sirkuitnya dan sebagainya. Jadi emang nggak boleh. Cuma mentok kemarin sekecek itu doang, nggak bisa lebih kencang lagi teman-teman. Cuman gue udah seneng banget kemarin akhirnya bisa nyobain sirkuit Mandalika. Gue udah seneng banget, jadi gue kemarin nggak rewel, nggak kayak gue harus kencang, nggak. Gue udah alhamdulillah banget bisa bisa nyobain sirkuit Mandalika. Dan kemarin di sana safety-nya tuh oke banget. Safety untuk helikopternya, medicalnya, semuanya tuh sana oke banget. Maaf, handphone gue posisi kurang enak. Nah, ngobrolin tentang safety teman-teman, gue di sini pengen nanti mau ngajak ngobrol salah satu bapak dokter. PCR nggak bang? Nggak usah, dan antigen nggak bisa. Kita sebagai anak motor ya, kalau kecelakaan itu nanti impactnya seperti apa, pengobatannya kayak gimana? Karena menurut gua teman-teman, kita sebagai anak motor itu harus tahu kalau misalkan crash, amit-amit crash gitu ya, pengobatannya seperti apa, yang bisa menyebabkan itu seperti apa, dan sebagainya. Emangnya Dinimas berarti bawa motor kencang, Len? Aku tuh pernah ngalahin kamu, Len. Kamu nggak ingat. Jadi makanya kenapa nanti gue habis ini mau ngajakin salah satu bapak dokter untuk kita ngobrol rame-rame nih teman-teman. Nah, kita mau ngobrol rame-rame berdua doang. Kita bakal bahas kayak gimana sih pengobatan kalau misalkan amit-amit ya, ada kalau amit-amit nanti ada crash kecepatan kayak gimana, dan sebenarnya disebut dengan apa ya, head injury gitu ya, atau cedera kepala itu apakah boleh dipandang sebelah mata atau enggak, dan sebagainya. Nah, itu yang gue pengen nanti kita belajar bersama teman-teman. Jadi kali ini videonya tentang belajar sama dokter bukan rame-rame berdua doang ya, sebenarnya lebih berdua sih. Cuman kalian bisa nanya-nanya di sini kan. Nah,
nanti gue bakal ngajak, harusnya sebentar lagi sih, sudah mau mulai harusnya. Apakah kira-kira kalian sudah tahu belum head injury itu seperti apa, penyebabnya apa, dan sebagainya? Mana? Coba ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu jawabannya? Kalau nggak pakai lama-lama lagi, link Google Meet. Enggak, di sini aja. Di sini aja kita bakal ngobrolin sama salah satu dokter yang sudah terkenal sekali. Pengurus IMI juga loh, jadi emang orang otomotif teman-teman. Dokter ini orang otomotif, namanya Dokter Zaini. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Mana ya? Tadi kata saya udah ada. Nah, coba kita ajak ngobrol nih. Dokter Zaini dari Prostem. Selamat siang, dokter. Oke, selamat siang, Bro Dimas. Nah, Kedengeran teman-teman, ya suara? kedengeran. Ada Siap. Bapak Dokter Zaini dari Prostem. Nah, ini kebetulan Om, aku panggilnya apa? Pak Dokter atau Om Zaini atau gimana? Kalau anak mobil bisa Om, atau anak motor Om Ya, sih panggilnya. anak motor Om ya. Apa aja lah, Bro, yang enaknya. Om Zaini lagi Ini di mana agak nih Om? berisik ya di sini. Ini lagi di Oh iya. PPIMI, di sekretariat, agak berisik sedikit karena lagi ada acara press conference untuk acara drag big bike championship nanti di Sentul tanggal 20. Mungkin teman-teman udah ada yang denger ya, ada acara itu. Nah, jadi ini kita coba ngobrol sama Om Zaini, teman-teman, Pak Dokter, yang Siap. punya background sebagai pecinta otomotif juga nih ya, Om. Iya, saya tukang ojek. Kemarin ngojek ke Mandalika sama. Oh iya. Ntar Om aku Zaini dari Mandalika. pindah tempat dulu ya. Cari tempat yang enak dulu sebentar. Boleh. Tuh lagi di kantornya IMI, teman-teman. Iya. Pinjam tempat lah. Lagi rame. Aman. Saya ngumpet dulu. Kantornya ini di ya, di GBK. GBK ya? Iya. Ngumpet dulu sini. Oke. Siap, Nah. lanjut. Gimana, Bro? Nah. Siap, Om. Om, ini tuh jadi kemarin kan aku baru dari Mandalika nih, gitu. Terus ngeliat safety-nya di sana oke banget dan sebagainya. Oh, mantap. Tapi juga aku pengen tahu sebenarnya lebih lanjut kalau kita sebagai anak motor nih, gitu ya. Kan pada doyan naik motoran. Terus kalau amit-amit deh gitu. Kalau misalkan crash gitu ya, gitu. Yep. Nah, sebenarnya tuh penanganannya gimana sih? Ini mungkin aku lebih nanya ke arah head injury sih, gitu. Head injury atau apa tuh, traumatic brain injury lah ya. Cedera kepala kali Om. Iya. Nah, sebenarnya cedera kepala tuh kayak gimana sih Om sebenarnya kalau boleh diceritain? Oke, ya amit-amit ya. Kita bilang amit-amit dulu ya. Kita ketemu dengan saya di rumah sakit, ketemu sayanya di pas touring gitu, ketemunya enak ya. Nah, boleh tuh Om. Jadi kebetulan profesi saya kan sebenarnya dokter spesialis bedah saraf. Jadi yang menangani tentang brain injury, kecelakaan motor, kecelakaan mobil yang memang menyebabkan terjadinya injury pada otak terutama ya, pada sistem saraf, mau saraf pusat di otak atau saraf perifer, tangan, kaki dan lain-lain, tulang belakang. Nah, brain injury diakibatkan itu bisa memang diakibatkan oleh benturan atau trauma, seperti halnya ketika kita kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan apa. Meskipun dia pakai helm. Ingat jadi ya? pakai helm tuh pasti bisa tuh? Bisa, karena kalau helm, tergantung helm. Makanya helm itu kan banyak yang certified-nya ya. Ada SNI, ada DOT, ada SNEI, apalagi tuh banyak lah ya yang sertifikat keamanannya itu. Nah, di situ dia akan diuji peredaman trauma. Yang meredam trauma lebih baik itu adalah sertifikatnya akan lebih bagus. Itu misalnya kalau untuk balap kan snail biasanya ya, kalau untuk balapan di sirkuit gitu. Nggak dot, nggak apa. Sehingga sebenarnya fungsi meredamnya ketika terjadi benturan,
kan ada busanya tuh. Ada busa, ada apa, quality busanya itu beneran meredam. Karena kalau tidak meredam, itu meskipun kepalanya utuh, tidak seperti ada apa-apa, tetapi rambatan dari benturan itu, coba aja kalau kita begini terus kita jeduk, gitu kan ada seperti merambat. Nah, rambatan gaya itu tetap diteruskan ke dalam otak. Nah, itulah yang menyebabkan cedera otak atau brain injury. Dan brain injury itu kalau tidak ditangani secara dini pada saat kejadian secara cepat lah, itu dia punya tetap ongoing proses. Wah, jadi gimana tuh? Oh, jadi kadang-kadang kita kan bentur, tuh bangun lagi. Itu ada kalanya benturan itu seperti kita bangun lagi, ada kalanya pada saat itu ternyata ada cedera otak yang kecil terkena pembuluh darah misalnya, dan dia terus mengalir darahnya pelan-pelan. Akhirnya terakumulasi setelah 1 bulan dia nyeri kepala hebat. Bahkan ada yang sampai tangan kakinya ada lumpuh sebelah seperti itu. Itu kalau di area, tergantung area ya. Kalau cedera Iya, otak tergantung itu area, tergantung area. area ketika terkenanya di area memori dia akan pikun-pikun. Kalau terkena di motorik, maka motoriknya akan melemah. Tergantung area yang kena. Kalau terkena di keseimbangan, ya dia agak vertigo gitu. Berarti sebenarnya Seperti kalau itu. misalkan crash harus langsung ditangani. Maupun yang Ketika dirasakan crash, sebenarnya nggak seberapa parah gitu. betul. Ketika crash, kita harus tuntas. Langsung konsul, datangin rumah sakit, datangin dokter saraf, atau dokter bedah saraf, nanti dilihat sama dia. Mungkin nanti kalau benturannya keras, apalagi crash di sirkuit atau di lalu lintas gitu kan, biasanya kalau sadar penuh, kita akan screening dengan MRI. Dilihat apakah ada efek nih jejas kemarin tabrakan. Kalau dia tidak sadar ya tentunya lakukan dengan CT scan karena CT scan lebih cepat. Seperti itu. Oke. Jadi jangan Nah, dianggap enteng namanya cedera kepala gitu ya. tuh guys, dengerin guys. Jangan nganggap enteng yang namanya cedera Apalagi, kepala. nah tadi kan saya bilang meskipun pakai helm, apalagi tidak pakai helm. Nah, tuh. Pakai Nah, helm aja kan? masih bisa cedera Masih kepala. mungkin, iya. Apalagi tidak pakai Apalagi yang nggak helm. pakai. Yang serem tuh sebenarnya beda kalau misalkan kita crash terus kita luka-luka kan kelihatan tuh, ya kan? Nah, brain injury Iya, itu atau cedera kepala itu nggak kelihatan sebenarnya ya. nggak kelihatan dari awal bisa terjadi, tidak kelihatan. Kemudian dia, makanya saya bilang, proses cedera brain injury itu ongoing prosesnya masih terjadi. Bisa, kalau masalah pendarahan bisa sampai ada namanya SDH kronis. Jadi dalam waktu 21 hari ke atas dia tiba-tiba muncul. Anak muda sih jarang. Seperti itu biasanya udah sepuh. Kan otak Tapi tuh kan makin tapi tua tidak makin menutup mengkerut. kemungkinan kan. Bisa saja. Oh, nah itu tuh kalau kayak head injury atau cedera kepala tuh ada level-levelnya nggak sih? Ada. Kan ada Ada yang level keparahan enteng. namanya. Ada namanya cedera otak ringan, cedera otak sedang, cedera otak berat. Itu tergantung dari tingkatan kesadaran saat dia terjadi kecelakaan. Jadi ada nilai kesadaran setiap orang itu. Oke, oke, Jadi oke, oke, oke. ketika kita ini nilainya, kalau di ilmiah ya, kita nilainya kesadaran kita tuh 15. Nah itu ada poin-poinnya. Orang dokter lah yang mengertikan. Ya, 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 ya. jadi harus Oh. ada poin, nanti poinnya sekian, berarti sedang, kalau sekian ringan, sekian berat. Nah dari Nah, klasifikasi hah? itu yang bisa menentukan prognosa ke depannya seperti apa. Oh, Jangan aku sampai bayanginnya udah yang ngeri. dari ringan, yang dari Bisa. ringan Oh, dari ringan awalnya tuh bisa cedera, menjadi berat. bisa nanti terjadi secondary injury. Secondary injury itu cedera ringan yang tidak teratasi dengan baik oleh tim medis di sekitar situ. Kemudian kan saya bilang ongoing, prosesnya tetap berjalan. Kemudian dia tidak bisa diantisipasi, maka terjadilah secondary brain injury. Dia makin berat. Gitu. Ih, ngeri. Ya ngeri Terus, lah. Tetap kita banyak lah. Di Indonesia ini kayaknya
tempat-tempat anak-anak motor ini, tempat touring sudah fasilitas kesehatan udah oke kok. Lumayan sih Om. Nah, kalau misalkan dengan kualitas hidup orangnya nih yang ada kena brain injury secara long term lah ya. Mm-mm. Kalau misalnya nggak diobatin gitu. Worst skenario-nya emang kayak gimana sih Om sebenarnya? Nah, kan setiap terjadi cedera pada otak, yang kita takutkan tuh jejas. Meskipun dia ternyata jeduk keras, kemudian dia membaik gitu ya. Tapi pasti ada jejas. Ada jejas kalau sifatnya otak itu, kalau sudah rusak, dia tidak bisa kembali membaik. Kecuali dengan intervensi. Sekarang ini ada canggih ya. Jadi kalau udah, ibaratnya dia area otak yang rusak, mati, dia nggak bisa. Kalau kayak kulit kan robek, dia nyambung. Ya. Nah, ini enggak, kalau rusak udah rusak gitu. Hah, iya dong, nggak bisa di kayak. Iya. Bisa, sekarang ada Oh, sekarang penelitian sudah yang ada. ada penelitian yang untuk ke arah jadi kalau sawah tuh yang ini rusak nih, akhirnya ya kita tanam lagi lah tanamannya di situ, atau misalnya rumputnya rusak nih. Nah, kalau dulu tuh rumputnya nggak bisa lagi, udah rusak aja kalau udah kena. Tapi sekarang ada teknologi yang masih dalam penelitian sih, kita tanam di situ bibit-bibitnya sehingga rumput di situ bisa tumbuh lagi seperti biasa. Nah, itu kan kalau ngobrolin dari mungkin kalau udah masuk rumah sakit lah ya. Cuman kalau misalkan nih Om, Ya. teman-teman di sini nih, kayak misalkan nih ada Mm-mm. kayak ini kan ada 100 orang nonton nih. Terus tiba-tiba mereka lagi Ya. touring. Mm-mm. Mereka lagi touring terus tiba-tiba crash gitu. Betul. Nah, itu yang harus dilakukan tuh apa tuh sebenarnya? Biar nggak Nah, sampai berlanjut lah kira-kira ya. brain injury-nya. Jadi kalau crash, apalagi sepeda motor lah, kita anak motor lah ya ini ya. Ya, Crash, ya anak jatuh, motor. terjatuh. Nah, jangan coba-coba merubah posisi dia dulu. Kecuali dia kita bangunkan dulu. Kita tanya dulu. Oke, Misalnya, oke. bro, bangun. Sadar nggak gitu. Kita jangan intervensi posisi dia. Kita jatuh, Oke. kecuali dia jatuh ke air ya, kita harus selamatkan ya. Ketika Ya, di ya, ya. aspal gitu. Jatuh, nah, tanya, bro, bangun. Kalau dia jawab, bangun, ya, tanya dulu, bro, bisa gerakin kakinya nggak? Bisa gerakin Oke. tangannya nggak? Kalau udah bisa, berarti mungkin cedera pada tulang belakang di leher, kemungkinan terjadi Mm-mm. kecil, karena dia bisa gerakan kaki dan tangan. Tapi masih bisa terjadi seperti itu. Kemudian Mm-mm. kalau bisa itu, dia suruh berbaring. Ayo bro, kita baring dulu sebentar. Baring. Posisi leher diusahakan tetap lurus. Karena kalau cedera Mm-mm. kepala, kita tetap curiganya ada cedera leher. Cedera leher sangat fatal, berbahaya. Ya. Mm-mm. Nah, sebisa mungkin kita membuka helmnya, tetapi posisinya harus tetap datar begini. Jadi Tiduran gitu ya. helm kan bagus-bagus ya. Kita buka seini mungkin, kemudian tarik ke atas helmnya. Nah, setelah itu baru kita lihat apakah ada luka di belakang kepalanya. Jangan dikasih minum ya. Oh tuh, Jangan tiba-tiba jangan langsung dikasih, dikasih minum. jangan Nah, dikasih minum kalau guys, jangan dikasih minum. jangan kasih minum, kasih apa, hanya lindungin aja. Jangan dulu dipindahkan juga, ya. Pastikan dulu dia lehernya baik. Kalau dia tidak sadar, berarti kan kita harus buka si helmnya, kemudian kita pastikan lehernya inline, sejajar. Nah, ngangkatnya hati-hati. Jadi kebanyakan sih teman-teman, kasihan ya kalau saya liatin, karena kurangnya pengetahuan, ngangkat korban tuh langsung diangkat begitu aja sehingga lehernya kecengkelak. Padahal mungkin lehernya ada cedera dan mungkin akan memperparah cederanya. Di situ makanya memindahkan itu harus rame-rame tiga. Kalau nggak ada bantuan ya cari bantuan dulu, jangan main tinggal. Yang penting posisinya dia, posisi pasien itu harus aman. Aman. Oke. Aman ibaratnya kita amankan lokasi aja, stop mobil, stop apa gitu ya. Untuk di jalanan. Jangan sampai tidak aman. Kasih udara bebas, baru dipindahkan ke tempat yang lebih aman, tapi dengan datar. Ya, kalau ada papan, Hmm. taruh papan dulu di bawahnya, baru kita angkat barang-barang
tapi nggak datar. Jangan sampai ininya apa kita malah memperburuk keadaan si orangnya itu. Hmm, Ya. oke. Jadi kalau misalkan crash, pokoknya jangan dikasih minum, ditanya dulu sadar apa Oh, enggak. Terus terus dipindahkannya juga rame-rame. rame-rame Lepas secara datar, helm. jangan main tarik-tarik aja gitu ya. Jangan Ada jangan kan main banyak tarik pengen aja. saking pengen menolong cepatnya kan ada saking nggak tahu main tarik gitu. Lehernya kelihatan, kepalanya terkulai gitu kan. Wah, bahaya itu ya. Oh, tuh bahaya tuh, Dok, ya. Kemudian, iya, kalau tidak sadar pastikan dia bernapas dengan baik, baru kita menolong. Kenapa dikasih air nggak boleh, minum nggak boleh? Karena kalau dia ternyata ketika kasih minum, ternyata dia tidak sadar atau setengah sadar. Nanti minuman Mm-mm. itu bukan masuk ke lambungnya, tapi masuk ke paru-parunya, itu akan memperparah lagi. Kan kalau orang yang Wih, tidak ngeri. terlalu sadar, nah, itu ya. Jadi pastikan tidak seperti itu. Jadi Langsung pastikan. cari bantuan ya, tim medis atau apa. Di Jadi Mandalika mau kemarin sudah tadi ada yang nanya Mandalika, udah lah Mandalika sudah Iya, certified. iya, iya. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau tuh ada yang nanya lucu juga sih. Jadi kalau misalkan terkadang ada yang crash tapi banyak yang nontonin nggak berani nolongin, jadi sebenarnya Harus ya ada yang berani memimpin. tapi maksudnya juga bukan kemudian ngasal bantu ini juga enggak sebenarnya, Dok, ya. Uh-uh. Uh-uh. Harus benar-benar ini ya. eh ngangkatnya itu harus harus benar ngangkat pasiennya. Gampang kok. Saya sebenarnya Iya. pengen nanti mungkin ada program juga dari IMI karena kemarin pandemik ya, repot kalau nggak pandemik tuh kita tinggal datang ke kerumunan teman-teman dari ojek tuh. Tinggal kita ajarin gimana caranya manage ketika ada Hmm. crash. Tapi kan sekarang kerumunan nggak boleh. Awalnya kita Bener udah juga, ada Dok. program seperti itu. Kan Bener banyak tuh juga. teman-teman tongkrongan Gojek ya di tukang rokok di mana kan. Kita tinggal datang, ayo belajar sebentar. Tadi saya udah bikin program kayak gitu, tapi nanti malah dibubarin satpol saya. Ngumpulin orang rame-rame di situ. Bener juga sih, Om. Iya, iya, iya. Nah, kalau misalkan sekarang kita ngobrolin ke pengobatan deh, Dok. Mm-mm. Sekarang kalau misalkan ngomongin head injury atau ya cedera kepala, sekarang tuh pengobatannya, penanganannya sekarang tuh kayak gimana sih, Dok? Kalau di rumah sakit, terus seberapa Di efektif rumah juga gitu sakit, penanganannya? ya. Ya, di rumah sakit sudah bisa hampir semua rumah sakit kalau di Jakarta ya hampir semua rumah sakit sudah bisa paripurna lah menangani brain injury, termasuk yang swasta juga. Kemudian penanganannya tentu kalau misalnya sampai ada perdarahan atau sampai ada patah tulang di kepalanya, tentunya kita lakukan tindakan operasi ya. Kalau Hmm. tidak ada hal-hal yang kelihatannya secara CT scan itu, secara foto atau secara klinis itu tidak ada yang perlu kita intervensi secara bedah ya. Tapi kita Mm-mm. obatin aja. Ada juga kan dia utuh seperti tadi saya bilang, utuh kepalanya nggak ada masalah. Di CT scan nggak ada perdarahan, tapi dia tetap nggak sadar. Berarti itu namanya kalau di kedokteran namanya diffuse axonal injury. Jadi akson tuh kayak kawat-kawat di otak itu, Mm-mm. kabel-kabelnya ada injury, terputus hubungan dengan Mm. kesadarannya. Nah itu kan lama tuh, nah, bisa terjadi damage yang permanen gitu. Itu harus sampai di ICU lama, harus sabar. Tapi Wah, sekarang bisa lama misalnya tuh, Dok, ya. bisa lama, ada tetangga saya 2 bulan di ICU. Crash Hmm. mobil itu. Wah, Crash jadi mobil deg-degan kalau ini. enggak lah. Yang penting kita safety, kan kita tahu batasan-batasan. Sesuai kata Bro Dimas kan, batasan di jalanan, Ya, ya, yang kecepatannya penting ada yang penting tahu batasannya. batasan dan sebagainya Hmm. dan sebagainya. So, Iya kalau sih, mau ngebut Dok, kan di memang. sirkuit. Kalau ngebut kan di Iya, sirkuit. Oh. betul sih, Dok. Emang sih, Dok. Nah, aku kan sebenarnya kemarin tuh ketika
Aaron lahir, anakku Aaron lahir. Siap. Nah, dia itu aku nyimpen yang disebut dengan stem cell-nya, Dok. Iya, betul. Gitu. Nah, stem cell gitu tuh sebenarnya kepake nggak sih, Dok, kalau buat kayak head injury atau cedera kepala gitu, Dok, sebenarnya? Iya. Stem cell itu kan dia bibit, ya. Bibitnya kalau secara bahasa awam kan, stem cell itu sebuah sel yang nanti bisa menjadi apa aja di dalam tubuh kita. Jadi apa aja, Dok? Bisa jadi apa aja yang rusak dalam tubuh kita. Jadi ketika dibuat stem cell dimasukkan ke dalam tubuh kita secara lewat pembuluh darah gitu misalnya, lewat infus. Nah, di tubuh kita tuh akan menarik, akan memberikan sinyal kalau tubuh kita rusak. Misalnya kalau terjadi brain injury berarti otaknya rusak nih. Ketika ada stem cell masuk, maka stem cell itu secara otomatis akan menuju ke area yang rusak itu. Kemudian dia di sana bereplikasi, tumbuh sesuai yang rusak tadi. Jadi simpelnya seperti itu, tapi tentunya prosesnya butuh proses dan lain-lain. Jadi dia datang seperti tadi saya bilang, gara-gara ada pacul, rumputnya rusak lah ya, atau gara-gara kebakar rumputnya rusak, dia nggak bisa tumbuh lagi nih. Kalau sifatnya di otak itu, sel otak tuh nggak bisa tumbuh lagi. Kita masukkan stem cell ke sana, nanti stem cell akan beradaptif sehingga nanti dia tumbuh. Tetapi tentunya tumbuhnya tidak seperti yang aslinya yang awal. Oh, jadi sebenarnya tidak tumbuh seperti asli, tapi bisa mendekati gitu bekerja, atau gimana? mendekati, atau mungkin dia tidak tumbuh, tapi rumput-rumput yang lainnya akan tumbuh. Ada kalanya ya, rumput yang masih sehat itu dia tumbuhnya lebih gemuk lah, sehingga dia menutup area yang rusak tadi. Kalau di otak itu dia bisa mengerjakan, awalnya dia bisa kerja untuk pekerjaannya, kan semua sel ada kerjaannya nih. Nah, ketika kita masukkan stem cell, maka si sel yang tadi awalnya kerjaannya cuma kerjaannya cuma ngitung, atau sekarang dia bisa ngitung dan menulis. Pekerjaan yang menulisnya di handle yang rusak tadi gitu. Dia akan bisa lebih itu. Nah itu, Dok, kalau misalnya ini kan Aaron udah aku siapin nih stem cell-nya gitu ya. Tapi apakah orang tuh harus punya stem cell-nya dia sendiri dulu disimpan di tempat gitu, atau dia bisa pakai stem cell orang lain apa gimana, Dok? Bisa, saat ini bisa dari donor. Jadi kalau misalnya tidak pernah menyimpan stem cell bayinya atau anaknya atau siapanya, kita bisa mengharvest atau menanam. Jadi ada donor, ada bahan baku nih, seperti Bro Dimas kan udah punya bahan bakunya di situ. Nah, bahan bakunya itu akan dibiarkan sehingga menghasilkan berjuta atau sampai ratusan juta sel, baru diberikan ke Mas Dimas. Nah, kita bisa dengan punya orang lain bisa, karena harvest sekarang sudah membuat netral, bisa untuk orang lain. Bahkan kalau di luar negeri awal-awal itu stem cell-nya dari goat, kambing. Dari kambing. Stem cell kambing yang dimasukkan ke orang itu. Dan sekarang di kita stem cell-nya kalau di prostem itu dari tali pusat bayi manusia ya, human. Oh iya, buat yang baru join, kita lagi ngomongin kalau cedera kepala, pengobatannya seperti apa. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, kalian boleh bertanya ya. Ini di sini Bapak Dokter. Jadi jawabannya lebih reliable dibandingkan jawaban gue, teman-teman. Ini semacam konsultasi dengan Bapak Dokter loh ini. Jadi kalian bisa bertanya-tanya. Dan ini Bapak Dokternya juga Bapak Dokter yang anak motor nih. Iya, kita. Jadi yang kerjaan saya ngojek, hobi saya jadi dokter, gitu ya, Mas. Bisa salah juga ya? nih Pak. Kayaknya kebalik ini Pak Dokter. Terakhir touring kemana Pak Dokter?
Itu. Jadi saya kan lagi bikin diminta juga sama Kementerian Berwisata. Jadi kita Oh, mengeksplor dari lima super destinasi Indonesia. Pertama kita ke Lokupang, Oh, kemudian ke Mandalika. Labuan Bajo, kemudian ke Mandalika. Sebentar Om, lagi live IG. Pak Haji, bukan? Bukan, Bang Aco. Jadi baru sampai Mandalika, tinggal dua lagi PR-nya, Borobudur dan Danau Toba. Wah, jalan-jalan terus nih Mau kayaknya ikut? nih dokter sekarang. Ayo kalau gitu. Mau dong, mau Ayo, sekali. Sebenarnya gue pengen banget siap. sebenarnya. Toba nanti Jadi dok Toba. ini boleh dok. Jadi ini sebenarnya kalau misalkan balik lagi ke stem cell tadi, itu Siap. jadi potensinya sebenarnya oke apa gimana dok sebagai teknologi Potensinya pengobatan? bagus. Jadi sekarang ongoing proses pasien-pasien yang post trauma itu kita kasih stem cell, meskipun tentunya ini belum jadi protap pengobatan. Ya Protap tuh sekali apa? lagi ini ya kayak misalnya kalau jadi protap pengobatan tuh kan misalnya panas dikasih paracetamol, udah Oh, obatnya oke, itu gitu. Ini oke, kan masih dalam oke. riset, belum belum ini. Tapi keamanan stem cell itu sudah teruji sehingga kita bisa memberikan ke manusia. Tapi tahapan untuk khasiat atau terjadinya kan itu butuh proses. Nah, ini masih dalam riset menuju ke arah sana karena di luar arahnya sudah membaik benar-benar trauma brain injury itu dengan stem cell hasilnya baik. Karena di Indonesia belum bisa, kemudian dari biaya juga kan lumayan, apalagi belum tersosialisasi lah dengan baik. Akhirnya kita masih tersendat dalam bentuk sampel. Nah, sekarang ini dari pasien saya sendiri sudah berapa ya? Ada baru 5 atau 6 Oh, pasien dan pakai stem cell hasilnya dok. cukup, iya, dan hasilnya cukup baik. Ada yang awalnya cuma post trauma, bukan crash injury ya, tapi crash lain lah saya nggak bisa bilang. Kenapa? Dia sudah 3 tahun tidur saja, posisinya vegetatif, tidak bisa ngapa-ngapain lah, hanya tiduran. Makan pun pakai selang langsung ke perutnya. Oh, ya tentunya defekasi sama BAB BAK-nya sudah dibantu. Kita terapi lanjut selama 6 bulan dengan stem cell. Sekarang makannya bisa langsung lewat mulut, bisa merintah. Wah, Bisa makan biasa dan dia bangun, kalau dipanggil dia lihat, sudah berdiri. Jadi sangat apa ya? Kansnya itu sangat bagi. Tapi memang kita harus tetap kembali lagi mencoba lagi. Coba. Ya jangan sampai ada yang cedera kepala, tapi ini jangan sampai. tapi kita harus berani berinovasi di dunia kedokteran itu karena kan dia tetap ilmu pengetahuan tetap gini ya. Iya sih dok. Wah, seru sih. Ini aku coba bacain kayaknya ada beberapa pertanyaan deh tentang stem Hmm, cell. Oh, bos sebenarnya udah dijawab sih, cuman mungkin dia penasaran pengen tahu ya. dari Mbak Adinan Permata. Hmm, Pada kecelakaan kepala berat, apakah stem hmm, cell dapat mencegah kerusakan otak lebih lanjut? Jadi misalnya mungkin kalau misalkan crash, hmm. walaupun mungkin dia apa ya kepala berat gitu ya, Ya, langsung diobatin pakai stem cell tuh apakah bisa mencegah kerusakan yang lebih bisa. lanjut apa gimana tuh dok? Ya, secara teorinya, ya memang seperti itu. Sifatnya stem cell adalah membuat apa ya suasana si brain itu menjadi lebih nyaman. Karena kan ketika Hmm. brain injury, biasanya otak tuh akan bengkak. Kita masukkan stem Hmm. cell, otak tuh bisa lebih rileks, lebih tidak bengkak gitu. Ya, pencegah terjadinya kebengkakan otak juga. Kemudian ketika terjadi kerusakan, kan pada saat baru terjadi celakaannya Hmm. ya, Hmm. pasti ada kerusakan sel. Dia belum mati. Kemudian kita masukkan stem cell, akhirnya dia bisa kembali hidup. Jadi ibaratnya menanamnya nggak menanam mulai dari biji,
kayak mencangkok gitu. Kalau dari tanaman kan langsung punya daun. Oh. Nah, itulah teori yang ya secara awam saya terjemahkan seperti itu. Teorinya panjang, cuma ya Iya betul. seperti itulah. Jangan panjang-panjang dok. Nanti pada ini semua. Iya. Jadi kalau Pada pusing misalnya semua. pohon pada tumbang-tumbang karena angin kan rusak nih. Kan kalau nanam dari baru lama tuh, Heeh. ya kalau digali dulu. Nah, ketika baru tumbang kan masih hidup tuh si akar-akarnya belum itu kita tanemin, kita cangkokin dan dia bisa berkembang lebih baik. Lebih cepat perkembangan. Teorinya Iya, setuju seperti sih itu. dok. Simpelnya. Simpelnya kira-kira seperti itu ya kalau misalkan Iya, penggunaan stem cell terjadi stem terhadap cell pada cedera otak. kalau stem cell sendiri sebenarnya hanya di cedera otak atau ke cedera yang lainnya sih dok? Oh, lain semua. Jadi semua stem cell itu bisa tumbuh sebagai apa aja seperti saya bilang. Misalnya dia orang Oh. yang diabetes, berarti ada problem di pankreasnya. Maka stem cell itu kan stem cell itu benda hidup. Dia ketika ada sensor di badan kita rusak apanya, ketika ada stem cell masuk akan memanggil si stem cell itu menuju ke area yang rusaknya itu. Seperti itu. Nah, ini para Oke, bikers oke. baru datang. Ah, ada Nah, itu, dok. Bang Billy Andres, nama teman Lamborghini Wah, datang. mantap. Kenal? Kenal mungkin? Belum pernah lupa, Oh, belum mungkin ketemu pernah ketemu. ketemu mungkin. Ya, Dok, kalau misalkan gimana? traumatic brain injury tadi kan kita udah ngebahas tentang stem cell pengobatannya gitu kan. Mm-mm. Nah, cuman sebenarnya sorry dari kita juga udah ngebahas tentang kayak ya nanti amit-amit bisa lumpuh dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sebenarnya secara psikis atau mental tuh ada efeknya juga nggak sih dok kalau misalkan brain injury? Oh, ada. Jadi makanya brain injury itu tergantung lokasi, ya kan? Belajar Hmm. saraf itu sama kayak belajar listrik. Ketika terkenanya area memori, berarti dia memorinya akan terganggu. Ada yang short memory, ada yang Ah. long term memory. Jadi kebanyakan sih beberapa pasien kita tuh yang shortnya yang hilang. Jadi memori Oh, dari iya, jadi short. kayak dari kejadian itu nggak lupa tuh dia. Tapi misalnya kejadian dari umur, misalnya dia kejadian umur 40 tahun. Biasanya dia lupa di umur dari mulai 20-an, 30 tahun itu lupa. Tapi dari masa kecilnya masih ingat. Ada beberapa Hmm. pasien yang lucu gitu. Ketika ini istrinya datang, dok, ini suami saya kok sekarang setelah kejadian itu kalau mau pipis, dia malah lari ke depan rumah, terus Hmm. kencing seenaknya depan rumah. Ternyata pas ditanya ke bapaknya, ya dulu dari kecil dia suka gitu katanya. Kan halamannya luas tuh. Dari kecil dia suka gitu, kalau nah, Hmm. jadi kayak terpanggil memori yang zaman dulunya. Tapi setelah Dan yang semacam itu tuh bisa pakai stem cell tuh dok. iya, seiring waktu kita kasih terapi, kemudian dia kemudian membaik, membaik, membaik. Akhirnya bisa ingat lagi, bisa semua lagi. Alhamdulillah sih. Hmm. Ini juga ada yang nanya sih dok. Sebenarnya Hmm. saya ke arah persentase sih keberhasilan gitu. Oh iya, Seberapa besar persentase keberhasilan pengobatan stem cell untuk pasien traumatic brain injury? Bahasanya berat di nih banyak. saya berat ya. Kalau secara kita masih meneliti di Indonesia masih kita teliti keberhasilannya itu persentasenya kalau dari pasien-pasien saya sih kalau saya karena masih dikit ya, masih baru 6 apa berapa pasien gitu. Dan semuanya ada progres perbaikan. Meskipun target progres perbaikan itu kan kita nggak bisa ada jadi 100% membaik, tapi target perbaikannya itu berbeda-beda, ya kan? Ada ya, tapi sampai full banget belum nemu. Sampai baik banget Oke. gitu belum nemu. Tapi sampai dia bisa bekerja itu udah. Jadi brain injury, kemudian kita kasih, kemudian dia sekarang udah mulai bekerja lagi, meskipun
HRD-nya pernah nanya-nanya lagi, bisa kerja nggak bisa kerja? Itu dia bisa berpikir lagi, bisa Oh iya, bisa baik gitu. Ada bisa sampai sampai segitu, segitunya. tapi yang satu sampai segitu. Tapi kalau yang ini kan yang tadi saya bilang yang dia sudah terlalu lama juga datang ke sayanya, udah 3 tahun Jadi yang juga lalu. kalau kalau tadi kan itu contoh keberhasilan nih dok. Hmm, Kalau amit-amit sih gitu. Sebenarnya hmm. efek sampingnya ada nggak sih dok kalau pengobatan stem cell tuh? Nah, stem cell itu seperti saya bilang, stem cell itu benda hidup. Mm-mm. Ada pertama kita harus tahu dulu kalau kita bebas dari bakat kita sebagai punya tumor. Jadi akan Hmm. dicek dulu darah kita. Kalau misalnya punya bakat tumor, kenapa tidak boleh eh, terapi stem cell? Karena kalau kita punya bakat tumor atau cancer gitu ya, si Mm-mm. tumor, si sel cancer itu akan menarik eh, lebih, kalau kata stem cell tuh kalau saya ibaratin anak motor nih, dia lebih seksi untuk didatengin oleh stem cell. Sehingga Oke. stem cell itu akan lebih mempercepat pertumbuhan tumor atau kansernya tersebut. Oh, jadi sebenarnya kalau orang cancer nggak boleh stem cell. Masih kontraindikasi saat ini untuk Oke. terjadinya itu. Karena itu saya bilang, membahayakannya seperti itu. Nah, kemudian stem Hmm. cell itu benda hidup, ya, Mm-mm. sel hidup. Ada kalanya bisa terjadi namanya emboli, itu paling paling mengerikan ketika terapi stem cell. Emboli itu penyumbatan pembuluh darah, mungkin yang terjadi di otak, bisa terjadi stroke, kalau terjadi di Mm. jantung bisa terjadi serangan jantung, karena dia itu bentuk sel hidup yang berjalan. Nah, ketika pembuluh darahnya kita itu kualitasnya sudah mulai ada banyak plak, ya, sudah, Mm-mm. kalau jantung sudah mulai agak problem, makanya harus dipastikan dulu ke dokter jantung kalau pembuluh darahnya bagus. Kalau enggak dia akan membendung. Dia akan berbondong-bondong ke area sesuatu. Dia akan terbendung, terjadilah emboli. Seperti itu. Hmm. Meskipun ada pernah kejadian di Indonesia terjadi gagal jantung ketika terapi stem cell. Ketika kita teliti lagi, kita bentuk forensik lagi, kan ada forensik yang membuktikan ternyata bukan karena stem cell-nya, tapi karena Hmm. dia punya sakit jantung dan saat itu terjadi serangan jantung. Jadi stem cell-nya Oke. tidak menyebabkan hal itu. Hanya tetap kan hati-hati, namanya lagi ya kayak kita lah kalau ngebonceng, tahu-tahu Mm-mm. diseruduk orang gitu. Padahal kita udah hati-hati, udah apa, seruduk orang, yang dibonceng kita jatuh, pak tetap aja kita disalahin dong. Iya, 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 Karena iya, kita iya, iya. kelalaian kita, seperti itu. Jadi emang mesti dicek ya dok ya sebenarnya seorang orang tuh nggak semua lah kalau gitu bisa pakai yang namanya stem cell. Iya, betul. Oke, Harus dicek oke. dulu keamanannya. By the way teman-teman kalau kalian mau bertanya silahkan ya. Mau bertanya apa yang berhubungan dengan stem cell Ya, atau ya tapi brain injury. Mumpung atau ada yang bumornya jago yang bisa jawab nih. Ini ada tahu juga tahu yang tahu bertanya nih dok. dikit lah. Siap. Ah enggak lah dok. Ada yang bertanya. Tapi ini berhubungan dengan bayi prematur sih gitu. Dari Mm-mm. Jati Men dia bertanya. Aku nggak tahu deh ini masih relatable apa enggak. Kan kalau bayi prematur tuh organ dalamnya masih banyak yang belum kuat dan sempurna. Mm. Apakah metode ini dapat membantu memperkuat organ bayi tersebut? Terima kasih. Ya. Kira-kira seperti itu. Untuk bayi atau pediatrik belum belum saya, meskipun di luar negeri sudah ada penelitian, tapi saya belum bisa mencoba karena logika saya bayi itu sel stemnya itu masih bagus. Jadi kalau kita Hmm. intervensi dengan sel stem dari luar itu kayaknya belum masuk kalau dari saya ya. Stem cell Hmm. itu jadi punya dia aja masih bagus gitu. Ya tinggal kita lihat aja perkembangannya dia. Kalau saya belum berani mencoba ke sana. Mungkin nanti pun kalau iya, saya akan coba dulu ke animal dulu,
sadis ya, kita mau coba ke animal dulu ya. Mau animal dikorbankan meskipun tetap banyak yang protes jangan ke animal, tapi tetap harus kita kerjakan ke animal dulu. Kalau animal sudah aman, baru kita kerjakan ke anak. Sama lah vaksin aja kita nggak ke anak-anak dulu. Ya, Oh orang iya sih, dewasa bener dulu sih. kan. Ya pokoknya kita anak-anak nanti dulu. Saya belum berani berkata itu. Mungkin di luar negeri sudah ada, tapi ya kayaknya masih sedikit juga jurnal-jurnal yang mengatakan itu. Tadi di atas ada yang bertanya sih dok. Saya dulu Mm-mm. pernah, dia tadi bertanya, dulu pernah crash Mm-mm. dan sekarang sering pusing-pusing katanya. Nah, siap. Itu perlu Bisa. dicek nggak tuh dok? Nggak sih itu perlu, itu Baik. apakah itu brain injury yang kemudian dia perlu kemana dan sebagainya? Ya, baiknya dicek. Tapi kan kalau sudah lewat dari 6 bulan dari injury gitu kan, biasanya kalau untuk nyeri-nyeri sudah tidak ada. Kecuali ada juga yang namanya epilepsi pasca injury. Ada itu 1 tahun, dalam 1 tahun setelah trauma masih bisa mungkin terjadi seperti itu. Pusing atau nyeri kepala bisa juga karena memang pembuluh darah di otaknya ada problem. Ya, penyempitan atau apa. Kalau akibat trauma, kalau udah lewat 6 bulan harusnya sih sudah aman. Kecuali ada jejas Oke. yang memang terjadi sikatrik, kemudian dia akhirnya ada, tapi bisa aja diperiksakan ke dokter Periksa aja saraf, lah ya gitu. diperiksakan, nanti di MRI karena saya kenapa cenderung MRI karena MRI itu nggak ada efek samping. MRI itu magnetik, berarti kan dia tidak kayak X-ray ya, tidak kayak CT scan. CT scan itu X-ray ada radiasi. Kalau MRI enggak, kita aja hidup ada magnetik kan. Masalah. Cuma efek depan atau efek belakang yang ada. Tergantung naruh dompetnya di depan apa di belakang. Oke dok, oke. Ada lebih mahal Nah, dia MRI. iya sih. Nah, ini Tapi mungkin pertanyaan terakhir kalau nggak ada. Oh, gimana lanjut dok? enggak, yang penting insuran, tapi insuran bisa cover kok. Oh iya, teman-teman makanya penting punya insurance. Dia juga ada nanya, dokter, penggunaan stem cell ini aman? Apakah aman atau ada efek sampingnya? Iya tadi, Tadi udah dijelasin belum ya efek sampingnya? efek sampingnya kan kalau ternyata kita punya bakat tumor ya, Oke, tumornya itu kalau akan punya bakat. lebih membesar. Nah, atau emboli dan itu pun masih jauh, masih kemungkinan emboli, tapi ternyata yang kemarin terjadi juga bukan emboli. Pernah kejadian bukan di Jakarta ya, di luar kota lah, suatu kota. Terapi stem cell itu Oke. pun ada stem cell diri dia sendiri. Ada stem cell tuh ada auto. Jadi diambil dari sumsum tulang belakang kita atau dari tulang pinggang ini, kita ambil kemudian diolah, dimasukin lagi. Itu auto. Ada alo itu dari yang lain, bisa dari keluarganya atau bisa donor selepasan siapa. Berarti kalau misalkan ibuku diabetes nih dok, sorry dok, ini jadinya agak sedikit diabetes malah nggak ada Iya, hubungan enggak sama apa. otak. Berarti kalau misalkan ibuku diabetes, pakai stem cell anakku bisa cucu jadinya. Oh bisa, sama pakai orang lain pun bisa. Oh. Kan yang kita ambil tuh beneran diproses, ya orang prostem lah nanti yang akan jelasin diproses sehingga itu menjadi bahan doang. Tidak ada Iya, iya. genetik yang diambil. Oke. Nah, teman-teman, kalian kalau misalkan merasa kayak mau ada pertanyaan lah tentang stem cell, kalian bisa nanya ke Prostem. Ini akun di mana gue live bareng sekarang. Ini akunnya Prostem, bukan Prostem. akun saya juga. Iya. Kalau misalkan kalian butuh mau bertanya tentang prostem itu atau stem cell tuh kayak gimana, berapa biayanya segala. Nah, kayaknya lebih cocok nanya langsung ke prostemnya teman-teman. Kalian bisa follow Ya, Instagramnya ini, bisa follow Instagramnya atau bisa nanya-nanya di DM aja, iya. gitu ya. Karena kalau nanya gue juga nggak tahu jawabannya harganya berapa. Saya juga nggak tahu. Betul, dokternya juga nggak tahu. Jadi
Kalau Mendingan harga kalian nggak langsung tahu aja. kita, mendingan tanya. Betul. Kalian bisa follow aja Instagramnya Prostem, ya kan? Ada Instagram TV juga, ada YouTube channel juga, Prodia Stem Cell, teman-teman. Kebetulan gue Siap. juga customernya Prostem karena Aaron itu stem cell-nya disimpan di Prostem ini, Oh, teman-teman. bagus, bagus. Iya, Itu kesadaran seperti itu tuh harus banyak. Harus ditumbuhkan kesadaran untuk menyimpan benda yang sangat berharga menurut saya. Kalau zaman dulu kan anak saya dua-duanya juga belum ada prostem, belum ada itu dikubur doang kan, padahal kan itu berharga tuh si Ari-ari itu. tali pusat itu, plasenta itu. Placenta. Kesadaran itu atau didonorkan juga nggak apa-apa. Prostem mungkin menerima kali ya, saya nggak tahu juga tuh. Setuju, Kan dia setuju. butuh donor juga. Oke dok, kalau Seperti begitu mungkin itu. sekian dulu aja live-nya. Terima kasih banyak dok, ini Siap. insight-nya banyak banget. Ah, Thank you terima banget kasih Pak juga, Dokter. Teman-teman bro. jangan lupa Kita follow. riding bareng nanti. Kapan? Siap, nanti kita akan secepatnya saya akan main ke kantor IMI. Siap, ya. Terima Siap. Oke kasih. teman-teman, Nanti Mas, sekian dulu aja ya. untuk kali ini. Semoga berguna. Thank you dok. Thank you juga.